adik-adik semua, jumpa lagi kita ya. Setelah beberapa hari kemarin kita sekolah dan tiba saatnya kita akan ibadah sebagai ucapan syukur kita. Adik-adik sudah siap untuk mengikuti ibadah online bagi adik-adik yang berusia 7 tahun ke bawah. Tapi untuk adik-adik yang 7 tahun ke atas, kakak harapkan sudah bisa mengikuti ibadah onsite loh. Di gereja kita sudah dimulai pada tanggal 15 kemarin, sudah 2 minggu yang lalu ya. Silakan anak-anak datang ke gereja, kita bisa kangen-kangenan ketemu teman, tetapi tidak bersentuhan ya, tetap jaga jarak. Kita akan mulai ibadah online sekolah minggu GKI Sangkrah pada hari ini dengan menyanyikan satu pujian, yaitu Api Roh Kudus. Api Roh Kudus. Roh Kudus itu kok dikatakan api? Iya betul anak-anak. Roh Kudus itu bisa dalam rupa apa saja. Ya, salah satunya dalam bentuk api, bisa angin, bisa burung merpati dan lain sebagainya. Nanti kita ikuti ceritanya ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu anak-anak. Kita akan awali dengan berdoa, ambil sikap yang sopan, sikap yang baik. Kalau adik-adik masih makan, berhenti dulu. Yang masih aktivitas, jalan-jalan, duduk dulu ya. Kita akan berdoa bersama. Ayo kita akan berdoa. Kakak yang akan hantarkan, adik-adik bisa menirukan doanya dalam hati atau bisa melakukan doa sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir nanti. Tak lupa kami bersyukur untuk kesehatan yang Kau berikan sehingga sampai hari ini kami tetap dalam kondisi sehat.
Kami juga berdoa untuk teman-teman Tuhan yang hari ini mungkin sedang mengalami sakit. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, dan Tuhan sembuhkan agar mereka pun boleh mengikuti ibadah meskipun secara online. Kami akan mengikuti dengan sungguh-sungguh sehingga kami mendapatkan berkat firman Tuhan melalui ibadah hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati anak-anakmu satu persatu dimanapun mereka berada. Berkati setiap bapak ibu yang mendampingi papa mama mereka ataupun siapapun yang mendampingi anak-anak agar dapat membimbing anak-anakmu untuk lebih mengenal kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami. Haleluya, amin. Ya, kita sudah doa dan menaikkan satu pujian sebagai pembukaan kita. Sekarang kita mau nyanyi lagi adik-adik, karena di hari ini tema kita adalah tentang menembus batas. Ya, menembus batas. Sesuatu yang kayaknya tidak masuk akal, yang sulit. Tapi kita mau menjalani itu semua berkat Roh Kudus yang akan menolong kita. Nah, oleh sebab itu lagu-lagu hari ini kakak akan ajak kalian menyanyi tentang Roh Kudus. Ya, kita akan nyanyikan satu pujian, Ya Roh Kudus. pujian, Ya Roh Kudus, kita akan siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Ya, tapi sebelum kita akan menerima firman Tuhan, kakak juga akan mau ajak menyanyi satu lagu lagi. Ya, lagunya Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang
akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sekali lagi kita akan berdoa, jangan lupa kita ngomong sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, harus dengan sikap yang sopan, yang baik, yang manis seperti Roh Kudus ya. Kita akan berdoa sekali lagi untuk menerima firman Tuhan. Mari kakak hantarkan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang akan kami dengar bersama saat ini. Kiranya melalui karya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami apa maksud Tuhan, untuk kami ketahui, kami pahami, kami mengerti, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan Yesus yang menjadi pribadi yang selalu ada di dalam hati kami untuk menolong kami dimanapun kami berada, kapanpun kami berada, dan saat kami dalam keadaan apapun, Tuhan akan hadir melalui Roh Kudus-Mu dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami anak-anak-Mu Tuhan, karena kami semuanya siap untuk mendengarkan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kakak sudah katakan ya, judul renungan kita nanti, firman Tuhan nanti yang akan kakak ceritakan tentang apa? Ada yang masih ingat tadi? Betul, menembus batas. Ya, menembus itu artinya sesuatu yang kita terjang ya, kita tembus ya. Tembok, kita bisa enggak ya nembus tembok? Enggak mungkin ya. Tapi adik-adik, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Inilah karya Roh Kudus yang akan membuat kita bisa menembus apa ya yang kita tembus. Ya ketakutan, kegelisahan, mungkin dosa-dosa kita, kesalahan kita akan tembus itu dengan pertolongan Roh Kudus untuk kita bisa melalui semuanya menjadi anak Tuhan yang manis. Ya, nah setelah kita paham tentang firman Tuhan, judulnya yaitu menembus batas, terus ayatnya diambil dari mana ya? Ada loh dasarnya. Kakak enggak cerita bohong ini, ceritanya dari Alkitab. Alkitab itu firman Tuhan yang berkata Tuhan sendiri lewat orang yang menulis. Nah, ini bukan perkataan kakak ya. Anak-anak bisa simak bacaan kita hari ini dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ya, kita akan dengarkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Siapkan Alkitabmu ya. Siapkan Alkitab. Kita akan selalu berusaha untuk membacanya ya, meskipun satu pasal atau boleh menggunakan HP ya, atau boleh menyaksikan tayangan. Kakak akan tayangkan, ada yang tidak mau membaca, mendengarkan maunya, oh bisa ya. Kakak akan tayangkan suara dari pembacaan Alkitab, simak tapi yang penting ikuti dengan baik ya. Oke. Siap, buka Alkitabnya sekali lagi dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Sudah ketemu semua? Ya. Minta bantuan yang mendampingi papa atau mama, ayah atau ibu, atau kakak atau pendamping siapapun. Sudah ketemu? Ayo kita saksikan atau simak bersama-sama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah
kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Kita sudah mendengar ya adik-adik, tadi bacaannya tentang apa? Judulnya? Betul, tentang Pantekosta. Ya. Dari bacaan yang sudah kita baca tadi, kakak berharap adik-adik semua itu menjadi semakin percaya bahwa Roh Kudus itu memampukan kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan dan membagikannya kepada mama papa, kepada keluarga yang lain, kepada teman-teman dan kepada siapa saja. Kita akan berani, ya, itu yang akan kita tembus hari ini. Kita mau menembus. Aku takut cerita, Kak, aku enggak bisa cerita, aku enggak bisa ngomong, aku enggak berani, aku enggak bisa. Mesti alasan ya. Tapi kali ini adik-adik enggak perlu takut. Karena hari ini Roh Kudus akan menolong adik-adik. Kita akan dengarkan ceritanya ya. Di mana tadi hari Pentakosta itu di Yerusalem rame banget ya adik-adik ya. Dari berbagai negara datang ke situ. Ya, datang ke situ untuk apa? Nah, kebiasaan di hari raya Pentakosta itu, Pantekosta atau Pentakosta, itu orang-orang zaman dulu itu mereka mengadakan ucapan syukur atau mereka habis panen ya, mereka datang ke Yerusalem untuk berdoa di Bait Allah. Ya, mereka melakukan doa, mengucapkan syukur, memberikan persembahan sulungnya atau memberikan gandum ya, atau hasil kebun yang lain, buah-buahan bisa macam-macam. Nah, mereka datang ke situ, mereka akan mempersembahkan sebagai ucapan syukur. Itu Pentakosta di zaman dulu adik-adik. Seperti itu artinya. Nah, di zaman sekarang ini berkembang ya, kita juga memperingati hari Pentakosta. Setelah kedatangan Tuhan Yesus, kita mengenal Pentakosta itu sebagai hari turunnya Roh Kudus. Nah, artinya penta itu 5, hari ke-50 ya. Hari ke-50 dari mana? Dari waktu Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus hari ketiga bangkit. Nah, dihitung hari pertama, kedua sampai 50. Nah, di situ akan kita peringati sebagai hari Pentakosta. Atau dalam peristiwa ini, hari ke-50 ini, ada peristiwa yang luar biasa adik-adik. Ya, ada peristiwa yang membawa terobosan atau para murid yang ketakutan itu bisa menembus ya ketakutannya itu. Tuhan juga menyuruh mereka, ya, Tuhan memberikan perintah atau tugas kepada para murid-murid. Ya, tugasnya apa? Mereka disuruh apa tadi adik-adik? Disuruh pergi, ya, pergi untuk memberitakan kabar sukacita ini, untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Ya, pergi kemana? Ke seluruh dunia adik-adik. Waduh, ke seluruh dunia. Lah, murid-murid saat dipesan Tuhan Yesus, aku pergi ke dunia. Apa yang harus aku lakukan? Mereka bingung, ya. Aku mau ke Inggris, nah, kendalanya apa? Kalau kita piknik tamasya ke negara-negara lain, pasti punya kendala ya. Nggak bisa bahasa Inggris, apalagi kakak juga nggak bisa bahasa Inggris. Kalau ke Inggris sana,
mau naik apa-apa bingung, mau beli apa-apa enggak bisa ngomong bahasa Inggris, kesulitan ya. Waduh, lah kalau aku disuruh pergi ke Belanda, nanti di sana bahasanya beda dengan aku bingung lagi ya, aku enggak bisa berbahasa Belanda. Nah, memang sangat sulit tugas yang diberikan kepada para murid ini. Tapi para murid harus melakukan ya. Nah, coba kakak juga punya beberapa salam dalam beberapa bahasa. Kesulitan para murid itu kira-kira ya seperti ini gambarannya ya. Kalau kakak mengucapkan sebuah salam, itu kira-kira dari negara mana ya. Kakak akan memberikan salam, intinya itu selamat pagi semua, tapi dalam berbagai bahasa ya. Ada bahasa Goede Morgen. Wah, Goede Morgen itu bahasa mana adik-adik? Tahu enggak kamu? Itu juga selamat pagi gitu. Tapi dari bahasa mana ini? Ya, kalau kita enggak tahu ya susah ngomong apa itu ya. Nah, itu dari bahasa Belanda adik-adik. Terus, nah ini mesti banyak yang tahu ini. Good morning. Dari mana? Iya betul, dari Inggris ya. Dari Inggris kita sudah sering, dari TK kita sudah belajar sedikit-sedikit tentang memberi salam dalam bahasa Inggris ya. Kemudian ada juga bahasa Jepang. Wah, ini bahasa Jepang itu orang yang paling tertib, teratur, sopan ya. Kalau hormat tunduk sampai membungkukkan badan ya. Nah, dia juga memberikan salamnya dalam bahasa Jepang itu kira-kira bagaimana mengucapkannya? Ya. Ohayo ga soimasu. Ya. Sulit ya, kakak saja mau mengucapkan sulit, apalagi tahu artinya ya. Dari berbagai negara dengan bahasa yang berbeda-beda itu menjadi ketakutan para murid adik-adik, kesulitan buat mereka ya. Dan dalam bahasa Yunani juga kakak punya ini, kalimera ya, kalimera itu bahasa Yunani, selamat pagi, atau bonjour ya, itu juga bahasa Perancis ya. Kalau bahasa Jawa juga ada loh, kita tinggal di Jawa pasti juga tahu cara memberi salam dalam bahasa Jawa. Wilujeng enjing ya, itu mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum ya. Tapi banyak bahasa, hanya artinya itu sama, selamat pagi, tapi diucapkan dalam berbagai bahasa. Nah itu membuat para murid ini benar-benar bingung, takut. Sanda aku, kok Tuhan nyuruh aku untuk bercerita tentang Tuhan Yesus, bersaksi tentang Tuhan Yesus. Nah sekarang kakak akan jelaskan terlebih dahulu sedikit tentang Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu apa toh kak? Apa Roh Kudus itu ya Tuhan? Betul adik-adik, Roh Kudus itu juga Tuhan, Tuhan Yesus. Ya, nah Tuhan Yesus itu sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan ada di mana? Di surga. Ya, nah saat Tuhan ada di surga, itu Tuhan disebut Allah Bapa. Ya, Allah Bapa itu yang ada di surga sebelum datang ke dunia. Nah, terus manusia berdosa, manusia melakukan banyak kejahatan, Tuhan itu mengasihi para ciptaannya, manusia itu. Maka Tuhan mau datang menolong setiap manusia yang berdosa itu. Dia datang dari surga, dia turun ke dunia, dia menjadi manusia. Nah, saat Tuhan itu datang ke dunia, dia disebut, dipanggil Tuhan Yesus adik-adik. Begitu ceritanya ya. Jadi Allah Bapa, Allah Anak itu Tuhan Yesus, sama enggak adik-adik? Sama ya. Nah Tuhan Yesus datang ke dunia, dia ngomong tentang kerajaan surga, ngomong tentang kebenaran kepada semua orang. Tujuannya supaya semua orang kembali kepada Bapa di surga, untuk kembali ke surga ya. Nah, syaratnya percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, disuruh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus menyampaikan berita itu selama kurang lebih 3,5 tahun. Nah, setelah itu kita sudah memperingati kemarin ya hari Paskah, di mana Tuhan Yesus harus disalib, kemudian di hari ketiga bangkit. Nah, di hari ke-50 kita peringati sekarang ini yaitu hari Pentakosta. Tuhan Yesus sebelum kembali lagi, setelah Tuhan Yesus disalib kan Tuhan kembali lagi ke surga kan. Nah saat Tuhan Yesus kembali ke surga,
dia pesan dulu sama murid-muridnya, kamu tunggu di Yerusalem. Aku akan memberikan penolong kepadamu, bagimu. Nah, itu adik-adik, penolong yang dijanjikan Tuhan, penolong yang diberikan Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus harus kembali ke surga, Tuhan Yesus ngirim Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu di mana adik-adik? Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Roh Kudus itu adalah Tuhan, ya. Tuhan juga, Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kita di dalam hidup kita, dalam hati kita, ada di dalam setiap hidup kita, ya, di setiap langkah kehidupan kita. Ada di langkahku, ada di hidupku, ku terus bertumbuh sirami jiwaku. Nah, itu Roh Kudus itu yang akan membimbing kita terus. Nah, kalau adik-adik mengalami kesulitan, sesuatu yang kamu anggap sulit, jangan takut, berdoa kepada Tuhan. Nanti Roh Kudus yang akan menolong, karena Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu satu, sama, ya, semuanya sama. Tuhan kita hanya satu, yaitu Tuhan Yesus, ya. Nah, itu yang akan selalu membimbing kita untuk berani bersaksi, ya. Jangan pernah menyerah, ya. Berdoalah kepada Tuhan, Tuhan akan menolong. Nah, ayat hafalannya dari Kisah Rasul 4 ayat 31b. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, ini ya, kita harus ingat ayat-ayat ini. Seperti para murid tadi ya, setelah dia mendapatkan Roh Kudus, dia menjadi berani. Ya, sekali lagi kita akan hafalkan Kisah Para Rasul 4, Kisah Rasul 4 ayat 31b yang bagian belakang saja, ya. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, silahkan dihafalkan dan kita lakukan. Nah, kita sudah mendengarkan cerita hari ini. Kita berdoa dulu ya untuk meresponi firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau boleh menyertai kami dalam sekolah minggu online ini Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh memberkati kami dan boleh mengingatkan kami bahwa Engkau melindungi kami, Engkau menjagai kami lewat pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, untuk mengantar persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu Buah-buah Roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari.
persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mengucap syukur lewat persembahan ini. Tuhan, berkati persembahan ini sehingga dapat semakin memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami dalam kami memberikan persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah kita melakukan mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah berdoa, kita akan melakukan aktivitas. Ya, aktivitas hari ini mengingatkan pada firman Tuhan, yaitu tentang menembus batas melalui karya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus tadi bisa dilambangkan dengan angin kencang, bisa lidah-lidah api, bisa burung merpati. Nah, kali ini kita akan membuat burung merpati seperti ini. Nah, burung ini dibuat dari ini, kakak punya bekas ini kertas, piring kertas ya, untuk biasanya tempat snack. Nah, kakak punya beberapa, terus kakak ambil nih, dibuat potongan ya. Potongannya itu mudah sekali. Yang ini badannya burung, terus ini nanti kita ambil setengah lingkaran sebagai sayap nanti ya, kita potong ya. Nah, setelah kita gunting semua, nanti jangan lupa bagian kepalanya diberi ada mata, paruhnya, kemudian kaki burung ya. Jadinya seperti ini. Silahkan anak-anak sebelum dirangkai gambar dulu, kemudian dipotong, kemudian dirangkai seperti ini. Nah, terus kalian boleh cari kertas warna apa saja yang menunjukkan api. Ya, kakak ini punya kertas merah, jadi api disimbolkan dengan merah atau oranye atau kuning ya, silahkan. Nah, tugas apa fungsi dari ini kertas merahnya? Kertas merah ini kita bentuk seperti lidah-lidah api. Kemudian nanti di sebaliknya kita tulis tugas yang kamu takutkan ya. Ketakutan dalam menjalankan tugas itu misalnya apa? Takut ngomong, takut bicara, atau mungkin kamu takut untuk bercerita, ya, kamu takut untuk bersaksi. Nah, kamu bisa tuliskan ketakutanmu apa saja, kamu gantungkan di burung merpati ini. Kakak percaya melalui doamu, melalui karya Roh Kudus akan menolong kamu menjadi berani seperti para murid tadi. Nah, alat yang diperlukan nanti hanya gunting, pensil sebagai alat untuk membuat sketsa, spidol nanti untuk membuat ini bagian tubuh, lem untuk mengelemkan, merangkaikan beberapa bagian ini ya. Begitu? Ya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Cukup panjang ya ibadah hari ini, tapi seru ya. Kita mengenal satu pribadi Roh Kudus ya, supaya kita tahu dan kita terus berharap Roh Kudus itu tetap tinggal dalam hati kita, maka kita harus melakukan doa dan baca firman Tuhan ya, supaya Roh Kudus tetap tinggal dalam hati kita. Kita akan akhiri ibadah sekolah minggu hari ini secara online ya, tapi kakak ada pengumuman sebelum mengakhiri. Yang pertama, adik-adik sudah bisa mengikuti ibadah secara onsite atau bisa datang ke gereja ya, seperti biasanya di pos sekolah minggu yang adik-adik dulu pernah datangi, atau ikut papa mama ke gereja. Di gereja juga ada tempat-tempat untuk anak-anak sekolah minggu sesuai usia, dari TK ada, kelas 1 sampai kelas 3 ada, kelas 4 sampai 6 ada. Ya, silahkan adik-adik nanti cari, tanya kepada petugas gereja, Kak, aku masih TK, tempatnya mana ya? Nanti akan ditunjukkan ya. Tapi ingat, kita mengikuti ibadah onsite tetap harus dengan prokes yang benar ya. Tetap memakai masker, menjaga jarak, terus apalagi ya, tidak berdekatan dengan teman, main-main bareng-bareng, tidak ya, kita tahan. Untuk kangen-kangenan pelukan ya enggak boleh, belum boleh ya.
Itu untuk pengumuman yang pertama. Jadi adik-adik sudah bisa mengikuti ibadah onsite. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak tadi sudah mengerjakan aktivitas toh. Nah, aktivitas yang sudah kalian buat bisa kalian kerjakan langsung, terus difoto, kemudian kirim ke guru sekolah minggu kalian, pembimbing kalian masing-masing. Ya, minta bantuan orang tua ya bagi adik-adik yang masih kecil. Dan jangan lupa yang ketiga, ayat hafalan kita dihafalkan dan dilakukan. Oke? Ya, selamat menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati. Tapi kita akan berdoa dulu ya. Kakak sampai lupa. Sudah selesai, tadi kita awali dengan doa, kita akhiri juga dengan berdoa. Mari kita akan siapkan hati kita dengan berdoa. Anak-anak ambil sikap doa yang bagus sekali lagi. Ya. Duduk yang manis, tidak jalan-jalan, tidak sambil makan. Kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati anak-anak-Mu dalam mengikuti ibadah hari ini. Anak-anak-Mu akan menjalani ibadah yang sebenarnya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan menolong mereka masing-masing satu persatu supaya mereka boleh menjadi pelaku firman-Mu. Mereka boleh menembus batas yang menjadi ketakutan mereka. Apapun yang harus mereka kerjakan, Tuhan menolong karena dengan pertolongan Roh Kudus tidak ada yang mustahil. Semuanya boleh terjadi atas seizin Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu satu persatu. Kehidupan mereka hari lepas hari ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Dan kiranya pada minggu yang akan datang Kau kumpulkan kembali anak-anak-Mu boleh mengikuti ibadah kembali. Terima kasih Tuhan Yesus buat orang tua yang sudah mendampingi, Tuhan memberkati senantiasa agar boleh membawa anak-anak ini semakin hari menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan Engkau memberkati kehidupan orang tua dari setiap anak-anak-Mu ini. Engkau memberkati kesehatan, Engkau memberkati pekerjaannya. Di masa sulit ini kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami memohon. Amin. Ya, adik-adik, sampai ketemu minggu depan dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Papa Mama, para pendamping yang sudah mendampingi adik-adik semua untuk terus menjadi anak yang taat, takut akan Tuhan. Terima kasih, salam dari kami, Tuhan Yesus memberkati.